Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E2019-2414. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum bisnis syariah. Apakah yang dinamakan dengan hukum bisnis syariah? Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari beberapa macam dari peraturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktek tentang hukum bisnis. Tentang praktek bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah atau sesuai dengan ketentuan dan kaidah di dalam agama, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat dan kemaslahatan manusia, yaitu tujuan dari hukum bisnis syariah yaitu falah atau kemaslahatan pada masyarakat. Islam mengatur setiap muslim di dalam bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih dunia semata, akan tetapi untuk memperoleh nilai yang positif untuk bekal di akhirat nanti. Maka dari hal itu diadakanlah atau adanya hukum bisnis syariah agar bertujuan untuk menetapkan perlindungan atau himayah terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Bukan hanya mencari, tetapi membelanjakan rezeki harus sesuai dengan ketentuan atau ketetapan di dalam agama. Karena agama Islam merupakan agama yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat beberapa macam ilmu atau banyak macam ilmu. Kegiatan bisnis syariah juga termasuk di dalamnya. Kegiatan bisnis syariah ini bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya mendapatkan keuntungan semata, akan tetapi di dalam bisnis syariah ini lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bisnis ini dibatasi dengan cara mendapatkan keuntungan atau mengembangkan dengan konsep halal dan haram. Jika halal dijalankan, namun jika haram, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Sehingga bukan tergantung atau keuntungannya, namun juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena manusia itu tidak abadi. Maka dari itu kita harus melihat juga peluang-peluang atau mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber-sumber hukum dari bisnis syariah ada beberapa, yang diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, yaitu dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya. Maka dari hal itu Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama di dalam penetapan hukum bisnis syariah. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketentuan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dan ketentuan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkatnya menjadi Nabi, dari hal itu bukan disebut dengan Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan. Ijma artinya kesepakatan para mujtahid atau para ulama, orang yang mempunyai kemampuan ijtihad dari kalangan umat Islam tentang hukum syar'i pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Poin yang keempat adalah ijtihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan kita secara maksimal untuk mengistimbatkan hukum syar'i, yaitu mengeluarkan hukum syara dari sumbernya maupun dalam penerapannya. Dari itu dilakukan pengkajian ulang di dalam menetapkan suatu hukum syar'i sebelum diterapkan di dalam masyarakat. Poin yang kelima adalah prinsip-prinsip hukum selain dari 4 poin di atas, yaitu adalah ihtisan, yaitu mencari yang lebih baik untuk diikuti. Maka dari itu tidak hanya berpatokan pada satu hukum saja, tetapi di dalam hukum bisnis ini dicari pendapat atau pengetahuan secara lebih terperinci untuk lebih baik yang mana untuk diikuti. Yang kedua adalah maslahah, yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Jika perbuatan tersebut tidak mendorong terhadap adanya kebaikan, maka untuk apa diterapkan? Dari itu terbuatlah hukum yang kedua, yaitu maslahah. Yang ketiga adalah istishab,
yaitu apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, tetapi pada prinsipnya tetap berlaku pada zaman yang akan datang. Dari itu, prinsip-prinsip yang sudah diterapkan di dalam masa lalu, akan tetapi penerapan bisnis atau prinsip tersebut baik, maka tetap akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Hukum di dalam mempelajari hukum bisnis syariah adalah wajib. Menurut Asy-Syaikh As-Shadiq Abdurrahman Al-Ghoryani, bahwa tidak diperbolehkan melakukan suatu aktivitas di dalam bisnis sebelum mengetahui hukum Allah. Dari hal itu wajib hukumnya bagi seorang bisnismen atau semacamnya untuk mengetahui hukum di dalam penerapan bisnis tersebut. Dari hal itu, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Muhammad ayat 47 yang berarti atau bermakna, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Maka dari hal itu, untuk mengantisipasi di dalam penerapan bisnis yang salah atau tidak sesuai dengan syariah atau kaidah Islam, maka wajib bagi seorang untuk melakukan kajian ulang atau mengetahui sumber hukum-hukum yang menjadi patokan di dalam berbisnis atau sebelum ia mendapatkan atau menjalankan suatu bisnis. Poin yang berikutnya adalah tentang tantangan bisnis syariah di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan atau hambatan di dalam praktek perkembangan bisnis syariah yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa poin tersebut akan saya jelaskan berikut. Yang pertama adalah kesadaran umat yang rendah. Kenapa? Karena banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahui konsep bisnis syariah. Maka dari itu, kita sebagai kaum milenial wajib memberi arahan kepada mereka agar mereka lebih tahu atau lebih memahami bagaimana konsep-konsep bisnis syariah yang akan kita terapkan atau akan kita kerjakan. Poin yang kedua adalah rendahnya sumber daya manusia yang paham akan bisnis syariah. Masih cukup banyak praktek lembaga keuangan syariah yang pengetahuan serta penerapan konsep bisnis syariah sangat rendah. Maka dari hal itu kita wajib belajar untuk menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di dalam bidang kita, terutama di dalam bisnis syariah. Poin yang ketiga adalah dukungan sistem di dalam praktek bisnis syariah. Walaupun sudah berlaku dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, akan tetapi di dalam praktek lembaga keuangan syariah itu sendiri masih belum mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan seterusnya. Maka dari hal itu, dengan adanya tidak terbentuknya sistem yang berkompeten di dalam bisnis syariah, maka dari hal itu menjadi hambatan atau tantangan di dalam perkembangan bisnis syariah yang ada di Indonesia. Poin yang terakhir adalah globalisasi. Era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis syariah. Kenapa? Karena sampai sekarang ekonomi masih dikuasai oleh bisnis konvensional atau ekonomi kapitalis, sehingga menjadi hambatan terhadap perkembangan bisnis syariah terutama di Indonesia karena beberapa poin yang sudah saya jelaskan di atas. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.